Uang selalu kurang di mana-mana. Segalanya tidak berjalan sesuai rencana bagi Putin. Saat memulai perang ini, dia mengklaim Rusia punya tentara terkuat kedua di dunia. Dia mengklaim bahwa dia akan berada di Kiev dalam 3 hari. Dan sekarang, dia secara terbuka dipaksa untuk mengakui bahwa tidak ada cukup uang. Kamu tahu apa yang mereka katakan, sekali Uni Soviet, tetap Uni Soviet. Sekarang, ini karena bukan hanya 1 atau 2 hal yang merugikan ekonomi Rusia, tapi semuanya. Sanksi mulai berdampak. Presiden Trump mengancam akan memberlakukan sanksi sekunder terhadap sekutu Rusia seperti Tiongkok dan India. Pendapatan minyak menurun setiap hari karena Ukraina memang tidak mau berhenti menyerang kilang minyak Rusia dengan drone, dan sekarang Ukraina mulai menargetkan pelabuhan Rusia dan kapal tanker Rusia. Seolah-olah itu belum cukup buruk, inflasi juga tidak terkendali, dan karena itu ekonomi melambat, tekanan semakin besar. Dan itulah sebabnya Putin melakukan apa yang biasa dilakukan setiap diktator. Dia membunuh para oligarki dan mencuri kekayaan mereka. Sekarang kita akan membahas semua itu sebentar lagi. Tapi mari kita mulai dengan pengakuan terbarunya tentang kehabisan uang. Ekonomi Rusia sedang buruk. Mari kita dengarkan langsung dari Putin. Produk domestik bruto meningkat. Pada Juli, produk domestik bruto naik 0,4% dibanding tahun lalu, dan selama 7 bulan pertama tahun ini 1,1%. Pertanyaannya, apakah itu cukup? Apakah ini yang kita inginkan? Sudahkah kita menyelesaikan tugas yang kita tetapkan? Atau perlu langkah dan tingkat lebih tinggi? Apakah diperlukan langkah-langkah lain dan laju yang lebih tinggi? Sungguh lucu mendengar Putin meminta pejabat Kremlin untuk meningkatkan laju pertumbuhan mereka, padahal Putin sendiri yang menghancurkan ekonomi. Harusnya ada yang memberitahunya soal itu. Mencetak uang untuk sektor pertahanan, membangun tank, dan mengirim tentara ke Ukraina untuk membunuh warga tak bersalah bukan cara terbaik menumbuhkan ekonomi. Tapi di sisi lain, saya mengerti kenapa pejabat Kremlin tidak mau mengoreksi Putin. Saya yakin mereka tidak mau dihabisi oleh Putin, dan sepertinya dia sedang melakukan pembunuhan berantai. Dan saya tidak sedang membicarakan Putin yang mengirim tentara Rusia ke Ukraina, saya sedang membicarakan para oligarki yang tewas di dalam Moskow. Seorang oligarki Rusia kembali ditemukan tewas di dekat Moskow. Tapi menurut media Rusia, dia baru saja bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri 6 kali di bagian belakang kepalanya. Kamu tahu cara khas Rusia untuk mengakhiri hidup? Sekarang, coba tebak, ini adalah bunuh diri yang sangat menguntungkan bagi Putin. Karena orang ini adalah kepala perusahaan yang memasok material untuk Shahed, drone yang sangat diandalkan oleh tentara Putin. Faktanya, perusahaannya adalah satu-satunya perusahaan yang memproduksi serat karbon untuk drone ini di Rusia. Dan sekarang, sepertinya Putin tidak perlu membayar utangnya kepadanya. Kenapa hal seperti ini tidak pernah terjadi padaku? Kenapa orang yang aku pinjami uang tidak pernah menghilang? Ini sepertinya terulang lagi. Diktator 101, jika kamu seorang diktator dan sangat butuh uang, cukup bunuh orang-orang di negaramu yang punya uang lalu ambil alih aset mereka. Mao, Saddam Hussein, dan kini Putin juga melakukan ini. Namun muncul pertanyaan, mengapa dia baru melakukannya sekarang, bukan di awal perang? Jawabannya sederhana. Jalur uang yang selama ini diandalkan Putin sedang ditutup. Dan maksud saya, secara harfiah, Rusia hampir menghentikan produksi minyak karena serangan drone dari Ukraina. Seperti yang mungkin kalian ketahui, Ukraina menyerang 1/5 kapasitas kilang Rusia bulan lalu. Serangan-serangan itu belum melambat. Tidak. Bahkan tampaknya serangan-serangan itu justru semakin meningkat. Terutama karena Putin tidak mau menghentikan invasi tanpa maknanya. Dan sekarang Ukraina bahkan telah memperluas cakupan serangan mereka. Begini, bulan lalu Ukraina hanya menyerang kilang minyak Rusia. Ini memang buruk. Tapi tidak terlalu buruk karena kilang minyak sebagian besar hanya melayani pasar domestik di Rusia. Bagaimanapun, kilang minyak mengolah minyak mentah dan menjual produknya ke seluruh negeri. Tapi pasokan uang Rusia tidak bergantung pada kilang minyak.
melainkan pada ekspor minyak mentah tersebut ke kilang-kilang lain di Tiongkok dan India. Sekarang, jika saya tahu ini saat duduk di sini di Amerika Serikat, tentu saja para komandan Ukraina juga tahu hal ini. Alasan mereka hanya menargetkan kilang minyak, dan bukan yang lain adalah karena Ukraina tidak ingin membuat Amerika Serikat marah. Jika Anda mulai menargetkan kapal tangker minyak, dan jika Anda mulai menargetkan ekspor yang dilakukan Rusia, itu akan mempengaruhi harga minyak di seluruh dunia. Dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilakukan Ukraina, karena pada akhirnya Ukraina tidak ingin membuat sekutunya marah. Yah, sepertinya Ukraina mulai fleksibel terhadap aturan itu. Kini, drone Ukraina mulai menyerang pelabuhan Rusia. Dan pelabuhan-pelabuhan itu penting karena Putin menggunakan pelabuhan-pelabuhan ini untuk mengirim minyak mentah ke negara-negara seperti India, Tiongkok, Turki, dan Brasil. Dan kemudian negara-negara ini memberikan Putin uang yang dia butuhkan untuk mendanai invasinya. Jadi menyerang pelabuhan-pelabuhan ini pada dasarnya seperti mengambil uang dari rekening bank pribadi Putin. Jika Anda tidak percaya, izinkan saya tunjukkan beberapa angka. Seperti pepatah, angka tidak pernah berbohong. Rusia bisa kehilangan 600 juta dolar dalam 1 bulan karena drone Ukraina. Drone-drone ini telah menyerang kilang Gazprom lainnya dengan unit minyak mentah terbesarnya tidak beroperasi. Kilang tersebut sekarang berisiko kehilangan kapasitas pengolahan sebesar 9 hingga 10 juta barel. Satu serangan saja sudah berdampak besar pada kas Kremlin, dan inilah alasan mengapa para oligarki jatuh dari jendela dan menembak diri mereka sendiri di bagian belakang kepala mereka. Putin butuh uang dan akan mendapatkannya dengan cara apapun. Sekarang pun sama. Jika seorang YouTuber bodoh saja tahu, duduk ribuan mil dari Moskow, pasti oligarki Rusia juga melihat apa yang terjadi. Dan mereka melakukan apa yang akan kita semua lakukan jika kita berada di posisi itu, jika kita berada di Rusia. Mereka berusaha meninggalkan negara dan melarikan diri dengan uang mereka. Orang Rusia mencetak rekor untuk transfer ke broker asing di tengah ketidakpastian pasar. Menurut saya, menyebutnya ketidakpastian pasar adalah cara yang sangat diplomatis untuk menggambarkan apa yang terjadi pada oligarki di Rusia. Dan bukan hanya uang yang dibawa lari oleh orang Rusia, tapi juga emas. Bahkan lihat ini. Dalam laporan lain, arus keluar modal sedang berlangsung. Pejabat telah memutuskan untuk melarang ekspor emas yang melebihi 100 gram. Itulah yang terjadi di Rusia. Tidak ingin tinggal di sana, kamu dilarang pergi, saya tidak bercanda. Putin tidak hanya melarang modal, tapi juga melarang oligarki meninggalkan negara. Taipan pertambangan emas Rusia dilarang meninggalkan negara di tengah upaya nasionalisasi. Bagi Putin, situasi ini sangat genting karena ia hampir gagal menghentikan orang ini akibat penundaan atau alasan lain. Mereka menunggu hingga detik terakhir dan harus berlari ke jet pribadinya saat dia hendak lepas landas. Beberapa menit keterlambatan lagi dan Putin akan kehilangan beberapa miliar dolar. Sekarang, bagi Putin, itu akan menjadi masalah besar karena dia sangat membutuhkan uang itu untuk merekrut lebih banyak orang untuk tentaranya. Itu di Ukraina. Walau media Rusia berkata sebaliknya, orang Rusia sebenarnya tidak terlalu patriotik soal perang ini. Mereka tidak berbaris untuk mati di Ukraina. Meski Putin ingin semua orang percaya demikian. Rusia hanya bisa merekrut orang karena alasan bulanan. Mereka terus saja menaikkan bonus yang mereka berikan kepada orang-orang untuk berperang. Sekarang, saya akan mengatakan sesuatu yang tak pernah saya duga akan saya katakan. Putin melakukan pekerjaan yang baik dalam merekrut, dan itu karena ketidakmampuannya dalam mengelola ekonomi justru membantunya merekrut lebih banyak orang untuk tentaranya. Karena, coba pikirkan, ekonomi sedang sangat buruk. Orang-orang tidak punya pilihan lain selain ikut berperang atau bekerja di perusahaan pertahanan di mana mereka akan memproduksi sesuatu yang akan digunakan dalam perang. Jadi, ekonomi perang Rusia sebenarnya berjalan dengan sangat baik karena semua hal lain dalam ekonomi sedang sekarat. Dan orang-orang yang putus asa yang tidak bisa meninggalkan negara itu tidak punya pilihan lain selain membantu ekonomi perang. Sekarang, untungnya bagi semua orang ini, dan saya bahkan tidak tahu apakah untungnya adalah kata yang tepat. Tapi mereka dibayar dengan sangat baik atas usaha mereka.
Sekarang, tentu saja dengan perusahaan-perusahaan pertahanan, upah meningkat terutama bagi para pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan ini. Karena Rusia mencetak uang untuk membayar perusahaan-perusahaan tersebut. Dan perusahaan-perusahaan ini, pada gilirannya, membutuhkan sebanyak mungkin orang yang bisa mereka pekerjakan supaya mereka bisa memproduksi lebih banyak barang sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak kontrak. Tapi bukan hanya para pekerja yang diuntungkan, para tentara juga demikian. Jika Anda adalah seseorang yang bersedia bertempur di Ukraina dan mempertaruhkan nyawa, nah, Anda bisa mendapatkan uang yang bisa mengubah hidup secara relatif. Itu adalah uang yang bisa mengubah hidup di Rusia. Izinkan saya tunjukkan iklan yang baru diposting beberapa jam lalu di saluran Telegram Rusia, di mana mereka mencoba merekrut orang dan angka-angka yang mereka sebutkan ini benar-benar mencengangkan. Jadi, menurut iklan ini, Putin menawarkan 6 juta rubel kepada siapapun yang bersedia bertempur di Ukraina. 6 juta itu akan kamu dapatkan selama tahun pertama, tapi 25 juta dari jumlah itu kamu akan langsung dapatkan saat menandatangani kontrak. Itu adalah bonus penandatanganan kontrakmu. Sebagai gambaran, 25 juta rubel hanyalah bonus penandatanganan kontrak meski jutaan terdengar besar. Itu sekitar 30.000 dolar di Amerika Serikat yang sebenarnya tidak terdengar seperti jumlah besar. Namun di Rusia, jumlah itu sangat besar karena rata-rata gaji di sana hanya 500 dolar Amerika per bulan. Jadi bayangkan saja mendapatkan 30.000 dolar hanya untuk menandatangani kontrak. Dan bonusnya tidak hanya berhenti di situ. Gaji bulanan yang diterima para tentara ini adalah 30.000 rubel, yaitu sekitar 3.500 dolar. Itu berarti 500 dolar dan jika Anda seorang tentara, Anda mendapatkan 3.500. Sekarang ini hanya uang tunai yang diterima. Sebenarnya Anda punya jauh lebih banyak insentif daripada ini. Jika Anda punya utang, coba tebak, bergabung dengan tentara memungkinkan Anda mendapat penghapusan utang hingga 10 juta rubel mirip dengan pengampunan utang. Jika Anda punya anak, Putin akan membayar 20.000 rubel per bulan per anak di luar gaji Anda. Jadi kalau Anda punya keluarga besar, ya Anda akan mendapatkan uang yang banyak. Jadi seperti yang kalian lihat, ini benar-benar uang yang bisa mengubah hidup, sebuah kesempatan yang bisa mengubah hidup, kecuali risiko mati di Ukraina, yang tentu saja sangat tinggi. Karena rata-rata umur tentara Rusia di garis depan hanya 9 hari. Itu artinya meski belum dikirim ke garis depan, kamu akan segera ke sana. Karena mereka cepat kehabisan orang. Setiap 9 hari, mereka mendapat kelompok rekrutan baru yang langsung dijadikan umpan meriam. Ini berarti risiko kamu mati sangat tinggi atau setidaknya risiko kamu terluka sangat tinggi. Jangan khawatir, katanya, mereka akan menjagamu. Jika kamu terluka di garis depan, kamu akan mendapatkan 31.000 dolar lagi. Banyak uang, dan jika kamu mati di garis depan, keluargamu akan mendapatkan 50.000 dolar. Syarat yang sangat murah hati dari Kremlin. Alasan syarat-syarat ini sangat murah hati adalah karena Rusia harus terus menaikkan bonus-bonus tersebut setiap bulan untuk mendapatkan semakin banyak orang di garis depan. Sekarang, ini menciptakan industri baru di Rusia, tempat orang mengajar kursus untuk para gadis, tentang bagaimana mereka bisa menemukan seorang tentara yang akan pergi ke garis depan, dan bagaimana mereka bisa menikahi tentara itu hanya dalam beberapa hari setelah berpacaran. Dan kemudian, setelah tentara itu tewas di garis depan, mereka akan mendapatkan bayaran besar. Dan faktanya, ada banyak sekali orang di Rusia yang telah melakukan ini berkali-kali. Artinya, mereka menikahi tentara, setelah tentara itu meninggal dan mendapat uang, mereka mengulangi lagi. Kamu tahu Putin selalu bilang ekonomi Rusia paling inovatif di dunia. Mulai percaya sama dia. Tapi masih ada satu masalah yang sedang dihadapi Putin. Pendapatannya turun jauh lebih cepat daripada Putin. Bisa menutupi itu dengan membunuh oligarki atau menculik oligarki. Dan seolah-olah ini belum cukup buruk, seperti yang baru saja kita bicarakan, pengeluarannya terus bertambah setiap bulan. Orang Rusia serakah ingin lebih banyak uang dikirim ke garis depan. Jadi tebak apa? Pemerintah Rusia sekarang sedang memperdebatkan solusi inovatif untuk menutupi kekurangan anggaran ini. Kurasa ini laporan tentang solusi yang mereka pertimbangkan. Aku tidak bercanda. Pemerintah Rusia kini mempertimbangkan penambahan biaya tol di semua jalan di Rusia. Lihat ini.
ada keterbatasan anggaran. Jadi Rosfodor, yang seperti badan jalan Rusia, menyatakan bahwa mereka mungkin perlu menambahkan tol ke semua jalan di Rusia. Warga Rusia jelas tidak senang. Mereka bertanya, "Hei, apa-apaan ini? Bagaimana dengan pajak penghasilan yang sudah kami bayar?" Nah, disinilah Putin berkata soal pajak penghasilan teman-teman itu juga akan naik. Lihat laporan ini. Rusia sekarang sedang memperdebatkan kenaikan pajak bagi warganya karena tekanan ekonomi. Dan semoga saya benar-benar berharap tekanan ekonomi itu akan terus meningkat. Kita kini tahu, Ukraina tak akan menghentikan sanksi terhadap Rusia, yang maksudnya adalah serangan drone. Semoga Amerika Serikat, Presiden Trump, dan Uni Eropa dapat menambah bantuan untuk Ukraina. Yang perlu kita lakukan hanyalah meningkatkan sanksi sekunder terhadap negara-negara yang mendukung perang ini, seperti Tiongkok. Pendukung terbesar, ingat, tidak penting apa yang dikatakan Putin, yang penting adalah apa yang dia lakukan. Dan pikirkanlah, benar kan? Saat Presiden Trump mengumumkan sanksi 25% dan sanksi sekunder untuk India, Putin setuju bertemu di Alaska. Dia bisa saja berteriak bahwa sanksi tidak penting, tapi tindakannya menunjukkan dia takut pada sanksi sekunder. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan coba tebak, saya rasa Putin akan segera mendapat lebih banyak kabar buruk. Karena inilah yang baru saja dikatakan Presiden Trump kemarin. Nah, jika mereka memberikan sanksi sebagai contoh atau tarif atau apapun sebutannya, jika mereka melakukan itu pada Tiongkok, saya rasa perang mungkin akan berakhir. Tiongkok adalah pembeli minyak terbesar Rusia sejauh ini, dan saya rasa mereka juga punya kekuatan lain atas Rusia. Saya akan berbicara dengan presidensi pada hari Jumat tentang TikTok dan perdagangan, dan kami hampir mencapai kesepakatan. Hubungan saya dengan Tiongkok sangat baik. Ya, kami punya kesepakatan dagang dan baru saja bertemu beberapa hari lalu. Mereka tampaknya telah menyetujui TikTok yang menghasilkan banyak uang untuk Amerika Serikat. Itu bagus. Tapi kita akan lihat bagaimana semuanya berjalan. Tapi jika Eropa melakukan sesuatu terkait Tiongkok, saya rasa Tiongkok mungkin akan memaksa perang itu berakhir. Apakah ada keterbukaan untuk itu? Starmer bilang mereka akan mempertimbangkannya. Ya, saya juga akan melakukan sesuatu. Tapi sekali lagi, Anda tidak bisa membiarkan Eropa membeli minyak dari Rusia, lalu saya marah pada Tiongkok karena mereka membeli minyak dari Rusia. Itu satu. Terakhir, mari kita lihat semua ini dari sudut pandang Putin. Menurutnya, perkembangan ini bagaimana? Presiden Finlandia, Stupas, menjelaskan hal itu dengan tepat. Jika Anda melihat hal ini dari sudut pandang Putin dan Kremlin, Anda harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana hasil yang saya capai? Tujuannya kita telah menguasai Ukraina lewat operasi khusus dalam 4 hari. Kita sudah 4 tahun dalam perang ini. Kedua tujuannya menciptakan perpecahan di Barat. Saya belum pernah melihat yang lebih bersatu sebelumnya, termasuk sebenarnya kemitraan transatlantik. Sovesting ada untuk itu tujuannya kita meminimalkan pengeluaran pertahanan anggota NATO. Ya, Trump baru saja menaikkannya dari 2% menjadi 5%. Dan lapisan gula di atas kue ini adalah tentu saja bahwa Putin menggandakan perbatasannya dengan NATO melalui Finlandia dan kemudian akhirnya Swedia. So, dari mana dia coba tujuan strategisnya, termasuk fakta bahwa Ukraina menjadi sangat Eropa dan sama sekali tidak Rusia. YouTube sedang tumbuh begitu cepat sehingga baru saja melampaui Netflix untuk menjadi aplikasi paling populer di televisi. Itu hanya di televisi, omong-omong. Jika Anda menggabungkan televisi, ponsel, komputer, tablet, orang-orang menghabiskan waktu yang sangat banyak untuk menonton YouTube. Inilah alasan tepat mengapa YouTube membayar kreator sebesar $45.000 Amerika per menit. Itu berarti 64 juta setiap hari. Jadi jika kamu pernah berpikir untuk memulai channel YouTube sendiri, sekarang adalah waktu yang paling tepat. Jika kamu ingin tahu cara orang berkembang di YouTube tahun 2025, seperti yang mendapat jutaan penayangan dalam beberapa bulan setelah mulai channel, aku punya solusinya untukmu. Akhir pekan ini, aku akan mengadakan bootcamp gratis untuk pemula, di mana aku akan membagikan semua saran YouTube kami dan menjawab semua pertanyaanmu tentang cara berkembang di YouTube. Jika kamu tertarik untuk belajar dari bootcamp ini, kamu bisa mendaftar dengan mengklik tautan di deskripsi atau memindai kode QR di layar kamu.